satuan. Itu kayak ada yang ngebanting lagi, kayak ada yang mecahin mecahin piring, mecahin gelas, sampai lemari itu dirobohin lagi. Tapi di hari ini sih yang bikin gue tuh bener-bener. Halo, welcome to my channel. Oke, di video ini gue bakal melanjutin paranormal experience gue. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor yang menarik, DM di Instagram gue. Dan jangan lupa di follow. Oke, kita masuk di segmen horror. Shh, don't scare. Pas waktu itu, gue bilang, kalau gue udah ngerasa rumah ini banyak banget makhluk-makhluk yang mungkin tak kasat mata. Tapi mungkin karena gangguan-gangguan yang sebelumnya itu, gue kayak udah mulai terbiasa gitu. Tapi di mana yang buat gue nggak terbiasa itu pas gue ngelihat sesosok wanita berambut panjang, wanita berambut panjang, dan itu gue ngelihat ada di pohon bambu. Jadi pada malam itu gue tuh ngeliat ke jendela, gue ngeliat-ngeliat sambil ngawasin sih sebenarnya. Karena kan gue ada hewan ternak gitu. Jadi gue kayak tiap malam itu ngontrol gitu, gue ngeliat dari jendela kamar gue. Dan di sini tanpa sengaja gue tuh ngelihat ada sesosok wanita berambut panjang dan mukanya nih nggak kelihatan. Dia berbaju putih, ya baju putih lah pastinya. Kalian tahu lah itu siapa. Awalnya gue kayak berpikir malam-malam cewek, dan itu sekisaran jam 11, jam setengah 12. Nggak lama dari situ dia tuh kayak jalan gitu, jalan kayak menuju kayak ke dalam bambu-bambuan gitu kan, ada bambu-bambuan gitu yang rimbun-rimbun gitu lah. Jadi dia kayak masuk ke situ. Dari situ gue kayak nggak mungkin sih. Gue selalu berpikiran kayak positif gitu kan, nggak mungkin itu dia gitu. Paham lah ya, dia itu siapa gitu. Udah, gue terus berpikir positif gitu kan. Nah dari situ gue berusaha untuk tidur. Gue berusaha untuk tidur, untuk ngelupain apa yang gue lihat tadi. Udah, gue berusaha untuk, tapi di sini gue tidur, tapi dibilang mimpi kayak kenyataan, atau bisa dibilang dengan rep-rep gitu, atau yang tidur terus kayak ketindihan gitu. Nah, gue dalam situasi itu sih waktu itu. Tapi anehnya gini, kalau kena rep-rep atau ketindihan, pasti badan kita itu nggak bisa namanya gerak gitu. Kalau gue nih, gue bisa ngegerakin tangan gue masih bisa ngegerakin kaki gue. Waktu itu pun gue bisa ngegerakin badan gue gitu. Tapi anehnya, mata gue tertuju ke arah depan pintu kamar gue. Dan di situ gue lupa nutup hordeng. Jadi kamar gue itu tuh pakai hordeng ya, bukan pintu gitu. Sebelum dipasang pintu sih. Jadi gue tuh lupa nutup hordeng. Pandangan gue terus ke sana. Pandangan gue terus ke sana dan kalian tahu apa yang gue lihat? Sesosok perempuan yang tadinya gue lihat di bambu-bambuan ada depan pintu. Dan di situ gue tuh pengen ngomong gitu, pengen teriak. Tapi kenapa serasa kalau lidah gue ini kayak masuk masuk ke rongkongan gitu. Jadi kayak tiba-tiba masuk, kayak gue nggak bisa ngomong tiba-tiba, kayak gagu gitu.
Gue berusaha untuk ngomong, gue berusaha untuk kayak ya berontak gitulah, pengen ngejerit, pengen ini gitu. Nah, ya udah, terus pandangan gue tetap ke situ. Walaupun badan kaki gue bergerak, tapi pandangan gue tetap ke situ. Dan sampai akhirnya tiba-tiba tuh gue kayak sadar gitu, langsung gue cepet-cepet lah, nggak pakai lama lah, gue turun ke bawah ke apa namanya, kamar mandi. Gue cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, sampai gue sempet juga itu ganti baju gitu kan. Dan dari situ sih aman, akhirnya aman. Gue udah nggak diganggu lagi, dan gue nggak ngeliat sosok itu lagi. Tapi di mana gue ngalamin yang benar-benar gue ingat sampai sekarang, dan mungkin sekarang ini gue rada-rada gimana ya, agak-agak sedikit ragu untuk menceritakan gitu. Karena ini pengalaman yang benar-benar buat gue itu ya cukup takut sih. Sebenarnya cukup takut gitu. Tapi ya demi kalian ya, gue ceritain di rumah ini guys, tempat gue syuting. Jadi awalnya gini, malam itu sekitar jam 11-an sih. Sekitar jam 11-an, jam setengah 12-an. Enggak, malah bahkan enggak sesore itu. Iya sih, sekitar jam setengah 11, jam 12-an lah. Jam 1, jam setengah 1 apalah. Pokoknya malam lah itu. Gue nggak inget sih, karena kejadian udah lumayan lama gitu, karena zaman gue sekolah sih. Karena gue pindah ke sini itu pas gue di kelas 3 SMA. Jadi pas saat itu tuh gue tuh kebelet kencing sih sebenarnya. Kebelet kencing, akhirnya gue turun ke bawah. Turun ke bawah. Mungkin di sini sih gue agak teledor atau agak sembrono gitu. Gue tuh kencingnya nggak di dalam kamar mandi guys. Jadi gue tuh kencingnya di luar. Jadi kalau mau tahu model kamar mandi gue nih kayak gini nih fotonya. Nah jadi gue di situ, gue kencing di situ. Nah di sini gue punya kebiasaan. Ini gue punya kebiasaan. Yang dimana kalau gue tuh kencing selalu izin dimanapun tempat. Entah di kamar mandi atau dimanapun tempat lah. Gue tuh selalu yang namanya ngucapin yang udah diajarin dari kakek nenek gua, orang tua gua pun ngajarin gua gitu, dimanapun tempat lu harus izin gitu, lu harus sopan gitu. Karena gua diceritain tuh, kalau ya ini mah cerita flashback sebentar ya, karena dulu gua diajarin tuh kita hidup itu nggak cuman manusia gitu, ada hal yang lain kayak makhluk-makhluk ya gitulah pokoknya. Singkat cerita, gue ini izin lah kayak apa, mau tamong gitulah gitu kan. Nah gue mau tamu, kayak mau tamu mbah, saya numpang kencing gitu kan, sambil gue kencing. Tapi pas ketiga kalinya gue ngomong kayak gitu, ketiga kalinya gue ngomong kayak gitu, tepat di kuping kiri gue nih kayak ada yang nyautin guys. Dan itu suaranya tuh berat banget, laki-laki pokoknya, suara tuh berat banget. Itu persis ada di kuping sebelah kiri gue, deket banget. Contoh gue langsung nengok, gue pikir orang kan, karena gue punya piaraan tuh tadi, gue punya apa namanya, piaraan ternak gitu. Dan waktu itu sempet musim-musim pencurian hewan ternak gitu, kayak kambing. Karena waktu itu tetangga gue kehilangan kambing 4 ekor. Nah gue takut kan di situ. Jadi gue balik badan, gue ambil handphone dari kantong gue rekamin, gue senterin,
karena gue takut itu orang. Tapi logikanya gini, kalau emang itu orang, setelah dia ngomong di kuping gue nengok, nggak mungkin dong secepat itu. Di situ gue berpositif lagi, mungkin halusinasi gue ya, mungkin halu lah gue ya. Jadi gue tetap terus nyenter, gue nyari tahu itu apa itu tadi. Sampai di mana gue keinget cerita mak gue, yang dimana dia pernah diganggu dengan sesosok makhluk tinggi besar, berbulu, matanya merah. Kalian tahu lah itu apa? Dari situ gue langsung kayak cepet-cepet masuk. Gak lupa juga gue kayak cuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu. Karena gue gak mau kejadian yang pernah gue alamin menimpa lagi gitu kan. Jadi gue langsung cuci kaki, cuci muka, cuci tangan gitu. Kira udah gue naik ke atas, balik lagi ke kamar gue. Gue mencoba untuk tidur, gue mencoba untuk melupakan apa yang terjadi lagi. Gue selalu berpikir positif gitu kan. Tapi di sini sih yang bikin gue itu bener-bener nggak nyaman. Gue mau tidur kayak ada yang memperhatiin gitu. Jadi setiap gue tidur itu jendela itu nggak pernah gue tutup. Gue tuh males, apa ya? Gue tuh males kalau jendela gue tutup itu, gue tidur itu kayak panas gerah gitu kan. Jadi gue kalau tidur nggak pernah gue tutup jendela. Jadi pada saat itu gue mencoba untuk tidur, tapi gue serasa ada yang ngeliatin gitu loh, ada yang ngeliat, aduh, ada yang ngeliatin gue gitu dari luar jendela gitu. Sumpah nih hawa udah mulai nggak enak banget. Ini jam 2 gue syuting. Sebenarnya gue syuting dari jam 1 sih karena gagal terus. Namanya YouTuber pemula ya. Tapi ini udah mulai ya gimana ya, apa nih perasaan gue atau gimana gitu. Udahlah, tapi lanjut aja ceritanya. Jadi gitu, ada yang memperhatiin gue gitu dari depan jendela gue gitu. Gue ngerasa kayak ya gue tuh selalu pengen ngeliat ke jendela itu terus. Selalu pengen ngeliat ke jendela itu terus. Ada apa sih? Gue tuh penasaran kan ada apa. Dan di situ gue kayak ngerasa kalau itu sesosok mata merah tadi yang tinggi besar, berbulu. Pokoknya itulah gitu. Kalian pasti tahu lah itu. Karena rumah gue itu kamar tuh ada di atas. Kalau ruang tamu, ruang kerja bapak gue itu adanya di bawah. Dan kalau ada orang merhatiin gitu loh, ada orang yang merhatiin, yang ketinggian rumah gue, ketinggian kamar gue, jendela itu hampir 3 meter, 3,5 meter. Ada gitu orang yang tinggi 3,5 meter gitu kan. Tapi di situ tuh gue bener-bener nggak nyaman. Gue bener-bener nggak bisa tidur. Gue kayak gerah. Gue tuh bawaannya panas banget. Padahal jendela udah gue buka, kipas pun manteng di nomor 3 gitu. Bukan manteng ya, manteng nomor kanan. Nggak, maksud gue kayak gue pencet ke nomor 3 gitu biar lebih dingin lagi gitu. Tapi nggak ngaruh. Gue kayak gelisah. Di situ gue untuk tidur, gue nggak bisa tidur. Dan anehnya,
gue ngedengar suara anjing lolong sekitar jam 2 setengah 3 gitu. Anjing ngelolong, gue udah mulai panik, gue udah mulai panik. Dan di situ sih gue udah kayak titik rasa takut gue tuh ada. Tapi gue untuk kayak mencoba memberanikan diri gitu loh, kayak alah udahlah gitu loh, nggak bisa juga gitu. Setan itu, maaf yang ngomong ya, mungkin gue itu sedikit takabur. Gue sempat bilang dalam hati tuh kayak udahlah, dia nggak bakal bisa ngebunuh gue ini gitu. Mungkin itu takabur ya, jadi buat kalian jangan ditiru. Karena waktu itu gue udah sempet apa ya, pokoknya udah kesel, bingung, gelisah. Gue nggak tahu harus ngomong apa, gue nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Jadi ya gue berpikir kayak gitu. Udah itu gak lama dari kelolongan serigala, gue ngedenger suara kecil main. Gue ngedenger di depan rumah gue tuh kayak ada anak kecil, apa ya, umur 4 sampai 3 tahun lah. Pokoknya kayak lari-lari kayak gitu loh. Wah, kayak ngedenger suara orang apa, anak-anak main gitu. Kayak gue mencoba untuk ngedistract kalau itu tuh apa gitu. Anak kecil setengah 3 sampai jam 3 lu main di depan rumah gua gitu, ngapain gitu. Sedangkan di sini anak kecil ada juga masih bayi gitu. Dan disitulah ya bener-bener pengalaman gue yang bikin gue itu ya titik rasa takut gue hampir, ya gitulah pokoknya. Dan akhirnya tuh gue, dan gimana lagi ya, udah sih kayaknya kalau untuk cerita horor. Ya mungkin gangguan-gangguan yang seperti di part 1 doang. Pokoknya ya buat kalian ikutin terus cerita-cerita horor gue cerita di mana tempat gue syuting sekarang. Sejujurnya gue takut. Sejujurnya gue takut dan hawa udah mulai gak enak. Gue udah mulai gerah. Oke, tadi itu cerita pengalaman experience gue. Kalau emang gak serem atau masih kurang, gue minta pengertiannya gitu. Karena gue cerita di mana tempat sekarang gue lagi dudukin gitu, rumah gue sendiri. Kalian yang punya cerita-cerita horor yang menarik, DM di Instagram gue. Dan jangan lupa untuk follow IG gue. Dan kalau kalian punya kritik, saran, atau apalah untuk ngehujat atau apa, tulis di kolom komentar. Gue siap membaca gitu. Gue siap kayak nerima kritikan dan saran kalian gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Dan terus tontonin segmen horor. Siapa tahu ada cerita-cerita yang mungkin menurut kalian serem. Terus tontonin di segmen horor. Bye.